kesempatan atau sore ini berkesempatan untuk gabung di acara The First Online Meeting. Seperti tadi disampaikan bahwa ini kali pertama kita punya acara seolah-olah judulnya webinar begitu ya. Lebih kalau saya sih lebih punya pendekatan talks, atau kalau dulu saya punya acara namanya ngobrol bareng Arif Michael. Nah, kali ini saya akan mengajak rekan saya, Kepala Laboratorium Akuntansi, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, sekaligus juga saat ini sering menjadi pembina PIMNAS UGM yang tidak jarang menjadi juara umum di PIMNAS nasional. Ibu Khairunisa Arifah, ya, Bu Nisa. Lah, nanti ini saya langsung kasih materi atau jenengan harus kenalin dulu? Untuk pertama-tama mungkin saya bacakan CV-nya dulu terlebih dahulu, Pak. Ya udah deh, saya aja langsung. Oh iya. Nah, tolong kasih lihat, siapa tahu ada yang mau kenalan sama Arif Michael begitu. Oh iya. Minta sebentar. Ini semuanya dalam keadaan sehat nggak ya? Sound and healthy and safe, di hashtag di rumah aja, atau sudah ada yang mulai nongkrong, nongki-nongki, ngupi-ngupi, atau kelayapan mungkin? Saya di rumah aja sih, Pak. Ini juga harus ada karantina mandiri gara-gara kemarin mudik. Bisa? Ya, apakah sudah terlihat, Pak, CV-nya? Belum. Sampai. Sudah kok. Sudah saya tampilkan, Pak. Iya. Loh, di tempat saya tampilannya nggak ada, jadi saya agak bingung gitu. Ini kenapa ya kejadiannya? Iya, Pak. Di tempat yang lain juga sudah terlihat. Oke, baik. Ya, kenalkan, salam kenal teman-teman semua, teman-teman di Pesanggaran, teman-teman KKN, teman-teman lama, atau siapapun yang gabung hari ini. Sorry. Nah, Arif Suryairawan, sering dipanggil Michael. Tanya nanti sama Pak Lutfi ya, kenapa nama itu muncul. Nanti saat ini masih bergabung dengan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada sudah tahun ke-22. Kemudian bersama Bu Khairunisa kita juga punya KJA artis ya. Tapi ini artis di sini bukan artis sinetron atau selebritas atau bintang film loh ya. Tapi artis itu singkatan dari Arifah Tunggoro Irantoni. Kita kebetulan punya KJA yang lebih fokus kepada pembelajaran dan sosialisasi pengetahuan akuntansi. Kemudian aktif di Public Sector Studies and Taxation, PS Fox, di FEB UGM, training juga. Sekarang kemarin saya pakai baju ini ya, yang kenapa kok ini bukan bermaksud kurang sopan, tapi ini bajunya adalah baju yang life coach. Siapapun yang mau sharing atau misalnya anyone yang mau bercerita atau menginginkan dibantu untuk terus kemudian mencapai goals, personal goals atau business goals, bisa nanti sharing ya, life coach. Nah, itu dari saya, tapi sekarang saya lebih bangga selain sebagai seorang guru, akuntan, terus pencinta tenis, coach,
belajar, dan yang paling akhir-akhir ini menjadi Orchids Enthusiast. Jadi kalau teman-teman ketemu nanti ya ada nama Aryawan Jogja di Facebook, itu gue, aliases gitu ya, karena ini begitu. Nah, oke, kita mulai. Mbak Zahra, can you share the material please? Baik Pak, tunggu sebentar. Sudah saya tampilkan Pak, atau sudah terlihat? Ya, terima kasih. Oke. Nah, kemarin pada saat Mbak Rosi awal-awal cerita mau bikin acara ini, saya pikir, waduh, menarik juga ya untuk membahas mengenai topik entrepreneurship, kewirausahaan yang saat ini kalau dibandingkan zaman saya dulu ya, kalau lulus gitu, di professionals banyak yang pengen jadinya PNS. Coba deh tanya sama Camer begitu, bandingin, kamu ininya apa, kerjaannya apa, nanti dibandingin antara yang PNS begitu atau nanti pengusaha. Nah, pasti deh zaman-zaman bahula lebih banyak ortu Camer yang lebih prefer kalau calon mantunya itu PNS. PNS atau yang katanya memiliki yang mapan gitu ya, penghasilannya rada mapan. Padahal ya kalau kita perhatikan ya penghasilannya PNS ya segitu kan, dasarnya ya memang based on pendapatan atau gaji yang diterima per bulan. Sedangkan di satu sisi memang yang namanya wirausaha atau pengusaha boleh dibilang penghasilannya turun naik gitu ya. Tapi kalau sekalinya berhasil, sky is the limit. Di atas sana itu menjadi ujungnya begitu. Nah, dari sana muncul ide Rosi dan teman-teman Kak Zahra untuk tiap tips and trik bagaimana sih jadi pebisnis. Nah, karena kontekstual ya di tengah pandemik COVID-19, apakah ada nih sesuatu yang baru dari apa yang kemarin-kemarin sudah sering kita dapatkan? Oke. Nah, tolong kita lihat dulu dong kalau boleh bareng-bareng nasib dunia usaha di tengah pandemik begitu. Sayangnya agak kecil ya, tapi nanti materinya bisa dibaca. Nah, kira-kira apa sih yang masih akan bertahan? Lagi sholat. No, belum. Nasib dunia usaha di tengah pandemi corona. Nah, kalau di sana itu kalau digedein ya, nanti kalian bisa dicek. Semua bisa melihat bahwa ternyata ada beberapa atau sektor yang saat ini tengah tertekan. Kemudian ada yang konteksnya itu mampu bertahan, tapi ada yang malah meningkat. Sorry, masih kurang jelas suara saya? Sudah lebih mendingan, Pak. Oh, sudah lebih mendingan. Yeah. Ya. Dari sana, yang saat ini sedang tumbuh, tentu saja yang mampu menjawab tantangan yang ada di dunia usaha tadi di tengah pandemi corona. Nah, apa gitu? Nah, most people, hampir semua kita, arahnya itu kemudian dapat ide gimana sih kalau kita ngomong tentang e-commerce atau e-business begitu. Oke, kemudian come on. Oke. Nah, dari sana kemudian muncul tren-tren yang dari kondisi pandemik tadi, kemudian bagaimana masyarakat kita semua mencoba menyikapi kondisi pandemik tadi. Konsumsi ternyata tren konsumsi, kalau yang namanya konsumsi mah mau gimana juga kita kan butuh makan ya. Jadi mau nggak mau tuh. Nah, hanya saya tidak tahu pasti apakah teman-teman semua pola makannya terus berubah begitu hanya gara-gara pandemi. Maksudnya karena kita lebih miskin gitu kan ya. Kan kita turun gitu, kayak grade itu yang semula biasa
makannya apa, turun sedikit karena mau saving. Nah, atau karena sekarang, atau malah sebaliknya, karena sekarang saya body weight-nya jadi naik gitu gara-gara makan terus begitu karena kerjanya dari rumah. Nah, kondisi di sana. Nah, atau kira-kira ada nggak sih kita malah berpikir bisnis apa ya yang bisa kita coba di tengah pandemi ini? Yuk kita mulai berbisnis. Kalian bilang kuy, ya, mulai berbisnis. Nah, ada berapa statement yang saya quote ya dari sebuah website, nanti ada di sumbernya, bahwa memulai sebuah usaha merupakan upaya luar biasa yang butuh keberanian, kesungguhan, kreativitas, inovasi, dan motivasi. Karena kalau misalnya, ini boleh dibilang ya merupakan sikap karakter dari seorang pengusaha. Nah, tapi tidak itu saja, karena boleh dibilang kita juga tidaklah bisa hidup sendiri, maka mestinya karena nanti seiring dengan waktu ya, jangan terus kemudian gagal sekali atau tersandung-sandung, berdarah-darah, terus kemudian stop, tapi keep on going, terus aja, dan tentunya dengan dukungan pihak lain, ya bukan tidak mungkin ya, nanti you guys, anak-anak muda, Pororencangs, bisa mengubah yang tadinya itu sebenarnya ya sederhana sih. Kalau kita pikir sebuah ide misalnya, gimana sih caranya mensikapi COVID, orang butuh apa pada saat COVID, ternyata membutuhkan bantuan yang sifatnya delivery, yang in front of your door. Semuanya itu nggak perlu keluar dari rumah, jadi seperti running errands. Jadi kita kayak menjadi personal buyers gitu bagi orang lain gitu. Misalnya ada sebuah ide baru. Nah, dari sana sesederhana itu. Atau kalau selama ini jaringan tuh suka TP ya, tebar pesona dan karisma gitu, TPK. Nah, bisa jadi kan daftar tuh banyak tuh, daftar Pororencangs ya, teman-temannya gitu. Misalnya panjangnya bisa jadikan itu sebagai sebuah market. Ya, komunitas tadi atau circle tadi bisa dijadikan sebagai pasar. Nah, ya, coba kita cek dulu. Ada yang tahu nggak 6 marks ini? Paling tahu yang paling tengah bawah itu toh, yang nggak ngerti. Nah, ini Mas, nanti Kormaritnya kasih hadiah loh kalau bisa tahu 6-6-nya. Catat ya, Kormaritnya ngasih dia. Kalau nggak salah dia mau ngasih 1 liter Bird Coffee. Bu Nisa catat Bu, dia punya usaha itu loh Bu. Sama Devi, sama Mbak Devi. Bukan 1 buah anggrek ya Pak? Jangan begitu dong. ini loh. Bu Nisa pecinta kopi loh, ini nanti bisa loh mendapatkan. Ada yang mau tebak nggak? Nah, oke, kita mari lihat. Yang paling kenal yang paling bawah ya, tengah itu kan Mas Menteri gitu yang lagi heboh sekarang. Oke, dari atas arah jarum jam ya. Ini siapa? Oke Mbak, kasih lihat namanya juga. Ini adalah salah seorang yang biasa main di pasar yang disebut dengan fintech atau ya investasi ya. Namanya Patrick Waluyo begitu, co-founder untuk Northstar Group. Kemudian yang tengah ini kemarin heboh dengan Pak, kalau masih ingat ya, heboh banget sama Pak Joko kemarin itu, nama Pak D. Jokowi. Masih ingat nggak ya kasusnya ya? Itu di belakang logonya tuh. Namanya Ahmad Zaki, bukan Ahmad Zaki teman saya yang ini lebih kaya, yang ini 1,5 triliun duitnya ya. Ini Ahmad Zaki dari Bukalapak. Terus kemudian ada yang duta topet nggak di sini, duta topet? Adik saya tuh duta topet. Semua apapun belinya di marketplace yang nanti juga teman-teman di Pesanggaran juga akan bantu ya, teman-teman dibantu sama teman mahasiswa untuk punya marketplace insya Allah nantinya. Topet ya,
William Tanuwijaya. Kemudian, nah ini orang Minang nih, orang awak nih, Traveloka ya. Siapakah dia? Dia adalah Ferry Unardi. Kemudian yang tengah ini, waduh, saya sangat terbantu dengan beliaunya ini, menteri sekarang ini ya. Karena kebetulan kan kemana-mana, saya ini, aduh, online traveler gitu ya. Jadinya sangat terbantu oleh ojol. Dan yang terakhir ini agak sedikit kayak pasar kita ya even Bonesa ya, bukan pasar kita ini, perhiasan diamonds and bright like a diamonds nggak ada, saya nggak punya itu diamonds, jadi nggak tahu nih ya. Nah oke. Kemudian apa lagi nih, mereka ini mulai dari awal loh ya, mereka ini mulai dari sangat muda, bahkan sebagian dari mereka sudah mulai usaha dari sangat kecil, entah itu SD, SMP, SMA, atau pada saat kuliah. Nadim bikin Gojek dengan siapa temannya yang punya Grab itu, co-founder Grab kan juga ketika tugas kuliah. Google juga begitu. Banyak banget kasus-kasus yang sebenarnya itu berangkat dari bangku, entah itu sekolah atau kuliah. Nah, sepanjang kita bisa ngamatin ya, sebuah fenomena atau ide bisnis, itu bisa diterapkan. Nah, tapi sebelum ini apa sih yang kudu kita, kalau kita bisa bikin checklist ya, self question, self assessment, kalau kita bisa menilai nih diri sendiri, apa sih yang harus setidaknya kita miliki atau mampu jawab ketika bertanya tentang merintis sebuah usaha apa aja. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini usaha pertama? Kalau saya terus terang kecil dulu pernah punya usaha nyewain komik. Itu SD, saya nyewain komik ke tetangga gitu, anak tetangga gitu ya, SD. Tapi ternyata pengaruh, saya udah ngajar tuh sejak usia 8 tahun gitu ya, yang saya ajar tuh umur 4-5 tahun, kayaknya itu yang lebih ini berkembang dibanding saya bisnis yang komik sama bantuin orang tua jual es misalnya atau apa. Apalagi terus apa sih yang bikin jenengan yakin untuk menjadi entrepreneur? Is it the money? Apakah uang? Apakah kebebasan untuk punya waktu? Tidak terlalu terikat misalnya harus dari jam 7 sampai jam 4 gitu ya. Nah, atau apa gitu. Terus apa lagi? Nah, paham nggak ya nanti dengan bisnis yang akan kita rintis? Misal kalau saya lagi senang-senangnya misalnya ngomongin tentang anggrek. Nah, kalau tentang anggrek saya sangat paham gitu. Apalagi misalnya bisnisnya. Masing-masing nanti bisa tahu. Terus aja deh, Mbak. Carry on. Terus aja. Sampai terakhir nanti saya semua satu-satu. Nah, kemudian ini yang menarik. Kadang kita itu suka tidak tahu, padahal misalnya tidak tahu kelebihan atau kekurangan kita. Oleh karena itu memang butuh orang gitu. Nah, orang mereka bisa kita tanya, mereka paham nggak tentang calon bisnis kita tadi? Gitu. Bisa jadi mereka bisa kasih masukan. Kemudian di jalur yang benar, terus apa yang kita capai, tujuan bisnis itu penting, begitu. Kenapa? Karena sekarang trennya ya, yang mendengarkan trennya itu adalah sociopreneurship. Jadi tidak semata-mata yang kalau dulu kan kita bicaranya the bottom line of the business, yang paling biasanya awal kita berbisnis kan karena pengen profit ya, pengen laba gitu ya. Sekarang orang masih berharap kalau ide tersebut bisa digabung dengan semangat bahwa kita juga peduli sama sosial atau people, dan juga masih peduli sama yang namanya keberlanjutan. Nah, kemudian setelah tahu apa yang dicapai, tahu nggak kira-kira kesulitan nanti, diprediklah nanti apa kesulitannya. Mau single fighter, mau ya pokoknya udah, kalau pokoknya nggak bisa di ini ya, nggak bisa dilawan lagi ya. Pokoknya saya sendiri atau nanti bareng-bareng sama temen bikin usaha. Nah, mau kerja atau bisnis, ini juga penting pertanyaannya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan modal? Kita lihat untuk perusahaan modal,
tidak selamanya kudu modalnya gede gitu. Terus nanti siapa yang akan menjadi target pasar kita? Terus apalagi nih? Kompetitornya siapa? Siapa? Nah, ini yang paling penting, the last question. Pertanyaan terakhir. Are you ready? Siapkah kamu? Siapkah kita? Gitu ya. Nah, kalau sudah menjawab 12 pertanyaan ini, maka kita bisa sudah siap gitu ya, maka kita bisa mulai. Nah, bisa mulai dari orang misalnya kan mengatakan small step gitu ya, sesuatu yang simple, yang mulainya dari sesuatu yang sederhana, misalnya dari rumah gitu. Nah, ini ada sedikit tips ya, kalau memang misalnya mau memulai usaha rumahan, apa saja nanti silahkan, bisnisnya apa gitu misalnya. Di sini putuskan dulu mau bisnis apa. Ada yang jago masak nggak? Kalau semua orang bilang, waduh, itu endang es taurina deh, makanannya endes banget gitu. Enak banget, eco tenan gitu ya. Nah, kalau begitu bisa jadi bisa dimanfaatkan hobi tadi untuk mulai bisnis kuliner. Kemudian, untuk bisa punya bisnis yang berlanjut atau terus, kita udah punya bayangan seperti lagunya Armada gitu ya, mau dibawa kemana gitu kan ya, mau dibawa kemana nih bisnisnya gitu. Nah, harus punya arah atau visi dan misi. Jangan lupa cermati juga masalah keuangan. Banyak banget kasus, nanti Bu Nisa bisa bantuin juga, bisa nambahin. Banyak banget kasus ya teman-teman mahasiswa yang bisnisnya tuh jalan. Semua bisnisnya jalan, marketing bagus, produk bagus, tapi dia bangkrut. Karena apa? Karena yang nomor 3 ini. Kebetulan background-nya marketing, jadi dia promo kece gitu ya, tetapi lupa memanage yang namanya mengelola yang namanya masalah keuangan. Itu dompet satu, dompet untuk bisnis ya itu, dompet untuk pribadi ya itu juga, dompet untuk sedekah ya itu juga, semuanya jadi satu, nggak dicatat. Sehingga ujung-ujungnya datang ke saya, Bapak tolong dong bantuin. Akhirnya saya kirim. Nah, 4, apalagi identifikasi nih, siapa nih yang bakalan jadi pasar kita, bisnis yang akan digarap gitu ya, siapa gitu. Kalau misalnya di Pesanggaran, teman-teman saudara-saudara Pesanggaran misalnya bisa memanfaatkan, bisa buat satu marketplace bareng, memanfaatkan usaha-usaha bareng-bareng gitu. Banyak di Jogja juga, contoh di sini yang misalnya satu RT atau satu RW gitu, kalau RW gitu, yang bikin pasar antar warga yang punya usaha-usaha begitu. Ini menarik juga. Nah, tapi jangan lupa untuk yang ini, ada yang disebut dengan apa sih yang bedain ya bisnis kita atau produk kita itu dengan yang lain, yang namanya unique selling point. Apa gitu? Apakah unyu gitu ya, unyu-unyu, imut, enak, atau ini kayaknya baru terus nih, kreatif begitu, atau kualitasnya number one begitu. Nah, setelah itu semua punya, ini nggak kalah pentingnya itu bikin nama. Kemarin kita udah bingung ya, aduh bikin namanya apa sih? Bikin nama usaha kami ya, waktu itu nama kita bikin HCA ya, bareng Bunda. Ya, akuntansi kita, tadinya saya pikir apa ini ya, seperti X gitu, X, Arif, Korunisa, Tunggoro, Sony gitu, X gitu kan. Tetapi Mas Tunggoro bilang, nama kayaknya nggak catchy gitu, artis aja. Karena terus jadi brand ambassador-nya yang lagi ngomong katanya. Nah, itu akhirnya nama menjadi penting, karena nama itu kudu unik. Kalau saja saya punya sebuah usaha fashion, maka fashion itu namanya bukan bisa jadi artikel gaul saya, Michael Sastro gitu ya. Saya kalau nama saya Sastro Wardoyo kan. Kata orang sih komersil ya, Michael Sastro gitu. Nah,
boleh gitu nama bisnis. Nah, setelah dibuka, ini nggak perlu datang ke dukun, tidak perlu juga kungkum di pantai selatan. Atau kalau di Pesanggaran ada pantai-pantai yang bagus, nggak perlu kungkum sampai setengah 12 malam atau jam 12 malam loh ya, nanti malah masuk angin. Nah, nanti setelah nama itu, ya, nama bisa brainstorming lah nama. Kemudian buat yang namanya rencana bisnis. Nah, khusus untuk rencana bisnis ini biasanya sendiri sih materinya. Oke, kita terus. Ini kalau memang misalnya ada yang mau komen silahkan loh ya. Saya enggak ini atau ada yang mau nambahin sok. Nah, salah satu bisnis yang lagi berkembang sekarang, siapapun yang ada itu bisa sepanjang punya tekad dan niat gitu ya, serta kemampuan, bisnis online. Siapa saja mau dari, mohon maaf ya kasarnya, anak-anak yang tahu mengenai pemanfaatan sosial media juga bisa, remaja-remaja bisa, SMA, mahasiswa, masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun juga bisa. Dan ini relatif ya, sepanjang kita paham mengenai masalah penggunaan gadget dan sosial media, semua kelihatannya bisa gitu ya. Tetapi kita lihat dulu apa sih keunggulan untuk bisnis online. Nah, bisnis online di sana sudah bisa dicek ya, efisien. Kadang nggak butuh apa-apa kecuali gadget begitu. Kadang-kadang bilangnya ini simple banget, efisien banget. Kadang kita tidak butuh apa-apa kecuali ide gitu dan gadget tadi serta koneksi. Tidak butuh modal besar. Kalaupun tidak punya, ini kadang-kadang modal dengkul beneran sih ya. Pinjem gitu ya. Jenengan tuh ngomong sama temen gitu. Mau nggak dengerin ini ide bisnis aku? Nanti kita kerjasama. Saya yang jalanin, jenengan yang misalnya akan menjamin tadi akan mendapat profit sharing atau share. Kemudian online lebih cepat dan luas karena tidak perlu lagi kita harus berhadapan dengan misalnya harus cari tempatnya kudu strategis. Kalau dulu kan ada yang namanya kata kuncinya untuk bisnis yang berhasil adalah 3, location ya kalau dulu ya. Sekarang udah enggak. Tidak perlu pikirkan stok, potensi suksesnya lebih cepat. Tapi jangan lupa, yang namanya bisnis kan tetap harus ada yang dipertimbangkan. Nah, apa saja? Bisnis, apapun itu, pasti memiliki yang disebut dengan inti bisnis atau core bisnisnya. Nah, core bisnis ini nanti yang bisa bahas apakah ini layak dikembangkan atau tidak, begitu. Misal saya nih bisnis anggrek gitu, ya terus terang tawaran banyak begitu. Mau ini lahan ada dan sebagainya, tetapi saya merasa saat ini belum mampu untuk handle. Kemudian dukungan, ya tadi seperti disampaikan, dukungan itu bisa datang dari siapa saja. Pasar, apakah pasarnya dalam konteks ini kita tidak milih ya, kita mau jadi leader, kita mau jadi follower, atau kita mau mencari ceruk sendiri atau nicher. Nah, bisa sudah ada testing nggak, testimoni nggak, sudah ada bukti nggak kalau bisnisnya jalan, ya. Oke, terus ini ada nggak sih yang hobinya rebahan? Hobi baru ini terus terang, rebahan gitu ya. Nah, modal dengkul, ini beneran dengkulnya kudu kuat maksudnya. Kudu kuat duduk. Ini setelah ini saya bakalan kesulitan nih karena ini ya. Saya suka rebahan. Ya, teman juga suka rebahan. Ini benar memang butuh perjuangan keras untuk buat marketplace. Nah, tapi sambil rebahan sekarang coba dong rebahan produktif. Jangan rebahan, gua pikir mau apa yang akan gua pikir kan nggak lucu gitu. Saya lagi mau mikir apa yang akan saya pikir kan nggak lucu rebahannya gitu. Nah, mikir apa? Kita lihat, yuk. Apa saja sambil rebahan? Halo? Online shop mungkin, Pak. Oke. Maksudnya tolong ya, ini
modal dengkul ini boleh dibilang kalau nggak punya modal dari sisi capital atau dari sisi uang, seperti tadi saya sampaikan, ini modalnya dalam tanda petik ya, seperti seolah kita menjadi maling loh. Pernah dengar nggak? Maling. Nah, maling itu bukan maling yang kayak jangan biasa ini, tapi makelar daring. Maksudnya begitu. Kita jadi makelar, gitu. Kita jadi reseller kayak atau jadi dropshipper kayak itu sudah bisa. Beneran kagak butuh yang namanya produk, kagak butuh yang apa tadi namanya modal-modal ya. Kita bisa kerja sama orang. Nah, ini bisnis dalam tanda petik tanpa modal. Contohnya apa aja tuh, bisa dicek ya. YouTuber, aduh kayaknya kalau kita nggak punya konten yang bagus, kita harus saingan sama selebritas, sekarang susah. Kalau dulu mah sepanjang konten kita kecebat gitu, kita masih bisa punya ruang. Tapi kalau sekarang, semua kayaknya selebritas larinya jadi YouTuber sekarang. Jadi saingannya lebih berat. Kemudian jadi admin sosial media. Nah, admin sosial media, terus content writer. Nah ini yang tadi saya sampaikan, reseller atau dropshipper. Siapa aja bisa. Reseller atau dropshipper asal punya semangat dan menjadi seorang yang amanah ya. Yang amanah, jujur, fatonah, bukan sidik, itu mah 4 itu ya. Nah, kemudian kalau punya hobi fotografi, foto kan sekarang juga bisa. Desain grafis, atau sekarang ini kayak Mbak Rosi, teman-teman nih yang mau punya usaha ya, menjadi tutor atau konseling online. Saya tahu nanti bagaimana cara memonetize ya, bagaimana caranya nanti untuk menguangkannya, tetapi bisa sampai akhir ya, blogger. Oke, kita terusin dulu. Nah, ini suka latah manusia Indonesia. Ya, apa aja nih, bisa dilihat gambarnya ya. Ini bisnis latah sepanjang COVID, pandemik begitu. Saya bawa contoh-contohnya juga. Kebetulan kayak pakai peragaan. Kemarin pulang dapat facial begitu. Terus kudu pakai masker, ada bawa hand sanitizer juga, APD, overall medis. Nah ini yang tren juga, makanan beku. Udah, ya tinggal ibu-ibu kayak Bu Nisa dan atau Mbak bakal jadi ibu muda atau ibu-ibu atau mbak-mbak yang kos bisa ya menjadi konsumen untuk makanan beku dan camilan. Nah ini kayaknya, aduh, ada banyak nih orang-orang nih yang nggak bisa makan kalau nggak ada camilan gitu ya. Nah kemudian ada ramuan herbal karena dianggap mampu untuk ya meningkatkan imunitas tubuh sehingga bisa konteksnya nanti menjadi penangkal COVID gitu. Oke, kita terus dulu. Nah, langsung aja nih Mbak, terusin sampai akhir. Nah, tipsnya aja ya. Ini sebenarnya lebih ke karakter gitu. Ya. Pertama kudu yakin. I can do it. Saya bisa. Saya pasti bisa. Aku pasti bisa. Kemudian setelah yakin, ada bikin model bisnis, siapin ya. Model bisnis macam-macam. Saya mau online, saya mau offline. Nanti banyak model yang ada di bersumber model bisnis yang ada di internet juga banyak. Kemudian ini yang menarik, bahwa kita tuh kalau bisa berpikirnya itu out of the box. Siapa yang menyangka kalau dulu temen atau kita suka misalnya punya data, membaca karakter orang gitu. Oh, ibu suka warna ini, suka ini. Dan itu bisa jadi data dan itu bisa laku dijual. Dan persimis udah, nah ini agak susah nih, namanya self management, organisasi diri. Aduh, ini saya juga masih belajar nih ya, terus terang suka yang namanya menunda-nunda. Procrastination ini yang selalu jadi musuh, my demons gitu ya, musuh saya. Kemudian fokus, kalau ini saya beneran anjurin mulai fokus dulu satu bisnis. Nah ini kecenderungannya banyak banget anak muda ya, pebisnis muda yang ngegas gitu kalau bisnis. Ngegasnya itu gimana? Aduh, pengen semuanya dilaksanain pada satu waktu. Saya
ada di Jogja, kalau teman-teman sempat main tuh ada yang namanya um, ada coffee shop namanya Gubux gitu ya, yang ada di daerah Nolgaten sana. Itu kan punya mahasiswa saya, dia udah start dari zaman mahasiswa, dari sesuatu yang sederhana waktu itu di tahun 2000, bentar ya, 2004, angkatan 2005 dia udah mulai, 2006 dia buka. Kebetulan di kampus kami itu depan itu ada sebuah kios di depan, dulu ada BPFE, gedung BPFE yang belakangnya disewain, mereka buka di situ 1 tahun jalan, akhirnya mereka berani buka di Seturan area gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih jalan gitu. Nah, tapi ada juga yang punya coffee shop juga namanya Linca di Pringgolayan, baru juga jalan berapa punya travel, punya apa, punya IO, punya ini, punya itu, akhirnya nggak fokus begitu ya. Nah, ini silahkan, tapi fokus dulu. Kemudian persiapkan untuk keadaan yang terburuk. Aduh, kalau yang namanya rugi udah biasa gitu ya. Gagal udah beberapa kali gitu. Saya kelihatannya memang belum sepenuhnya bisa beruntung dengan beberapa bisnis. Terbuka setiap evaluasi. Nah, ini kemarin gagal. Belajar terus. Nah, ini bila perlu kita sering seminar, mentor, atau belajar dari semua orang yang dianggap lebih paham gitu. Kemudian siapin modalnya tidak hanya modal capital. Ini, oh iya Pak, maaf, terima kasih Pak. Oke Pak, dengan ampun dari sumber mulia matur nuwun sangat. Waduh, saya sangat kalau misalnya sore-sore ngopeni anak tetangga. Ini anak-anak tetangga, bukan anak tetangga. Oke, baik. Kalau begitu anak-anak deh Pak, Mas ya, bukan anak. Kalau anak tetangga jangan-jangan siapa lain lagi artinya ya. Ya, matur nuwun sangat Kang Aput ya sudah gabung dengan acara kita pada sore ini gitu. Nanti Mbak Rosi dan teman-teman, Mbak Zara dan teman-teman juga bisa nanti sharing. Saya rasa ada lagi kayaknya terakhir ya. Coba cek slide-nya. Oh ya. Nah, itu aja. Saya matur nuwun sangat ya. Kalau misalnya nanti dari Bu Nisa ada yang mau ditambahin, sok atuh ya. Nah, ini sebenarnya chat aja tadi, mohon maaf saya tidak sempat lihat-lihat ini ya. Tadi ada chat dari Kang Aput, Studio Umah Digital Sound Production ya, matur nuwun. Kemudian dari Mas Jovan begitu. Bagaimana meningkatkan membuat pasar baru untuk UKM. Nah, Bu Nisa nih, UKM Bu Nisa kayaknya nih ya. Bagaimana meningkatkan membuat pasar baru untuk UKM saat pandemi. Mengingat saat pandemi gaya hidup masyarakat ingin hidup hemat, tapi gaya hidup ini baik untuk individu maupun yang gaya hidup ini baik untuk individu, tapi kurang menguntungkan buat dunia usaha. Oke. Nah, itu Bu Nisa bisa bantu ya beberapa. Kayaknya itu kita punya ya Bu ya, itu salah satu kami di Laboratorium Akuntansi punya pusat kajian yang betul, ya. Monggo Bu Nisa. Ya, terima kasih Pak Arief. Ini sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu teman-teman yang hadir ya di forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya merasa terhormat ya bisa diajak bergabung di forum yang insya Allah baik sekali ini ya, untuk kita belajar bersama, saling sharing begitu ya, bagaimana kita bisa menjadi pebisnis atau membuka usaha ya, hidup-hidupnya coba-coba bikin startup gitu ya, kecil-kecilan, apalagi di tengah masa pagebluk gitu ya, yang kita juga mesti harus survive gitu ya. Dan salah satu upaya kita untuk survive itu memang
seperti yang saya nggak tahu ya, Pak Arif mungkin bisa diluruskan kan salah satu jalan rizki gitu ya, 9 pintu rizki dari 10 itu adalah dari berdagang seperti itu. Jadi alangkah sangat baiknya kalau kita bisa mulai memikirkan begitu ya, bahwa mungkin ini adalah salah satu jalan rezeki kita. Kalau saya pribadi, saya juga sudah beberapa kali ya mencoba untuk berbisnis begitu ya, menjadi wirausaha. Tapi entah mengapa kalau saya yang melakukan, mungkin saya tidak begitu punya jiwa yang suka mengambil resiko gitu ya, karena tadi mungkin juga pernah disinggung juga oleh Pak Arif bahwa salah satu ciri begitu ya pebisnis yang tangguh itu adalah suka terhadap resiko, begitu, bisa mengantisipasi resiko. Nah, itu yang mungkin saya yang tidak punya jiwa semacam itu, sehingga selalu bisnis saya itu agak goyang sedikit saya langsung give up gitu ya. Jadi sampai sekarang ya sudahlah, saya ini aja saya membina saja, tapi kalau untuk menjalankan sendiri saya kira kok butuh seseorang yang memang memiliki jiwa untuk itu, kemudian memang punya tadi ya ketetapan hati, apakah memang akan menggeluti dunia itu, siap dengan segala konsekuensi, resiko, dan memang betul-betul serius ada di jalan itu. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif. Nah, sedikit yang bisa saya share itu, ini mohon maaf sekali karena kemarin saya juga diajak Pak Arif juga dadaan, saya juga apa yang saya sampaikan gitu ya, sudah kita tektokan saja begitu ya. Saya share pengalaman saja. Untuk saat ini saya sebagai mendapatkan amanah sebagai ketua laboratorium akuntansi, memang di salah satu pusat kajian yang ada di bawah laboratorium itu adalah pusat kajian untuk UMKM ya, usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, salah satu tujuan di pusat kajian tersebut adalah ikut membina, membagi ilmu begitu mengenai apa yang bisa dilakukan ya oleh teman-teman penggiat UMKM supaya bisa menjalankan bisnisnya sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi saya kalau tadi ada pertanyaan bagaimana supaya bisa survive, nah itu sebenarnya itu juga salah satu kajian yang sedang kami lakukan ya. Ada satu riset yang sedang kami lakukan mengenai resilience ya, atau ketahanan atau daya bertahan hidup gitu ya, resilience UMKM dalam menghadapi pandemi ini, karena memang hal yang salah satu dampak yang sangat dirasakan ya dari pandemi ini adalah sedikit menurunnya geliat UMKM ya yang ada di Indonesia khususnya, yang menjadi objek dari studi kami. Nah, sekarang bagaimana dengan resilience tadi? Ini saya langsung mungkin bisa sedikit sharing ya, atau menjawab pertanyaan dari Mas Jufan. Ini mohon maaf sebelumnya karena saya tidak menyiapkan slides terkait dengan resilience tadi, tapi beberapa hal yang saya ingat di sini itu adalah resilience itu bisa dibangun dalam internal bisnis, namun juga bisa kita kuatkan ya resilience secara eksternal. Ya, resilience atau daya tahan internal itu seperti apa? Misalnya kita perkuat organisasi di internal bisnis itu sendiri ya, diperkuat tentu saja, modal juga diperkuat, terus kemudian kreativitas tadi ya yang disampaikan oleh Pak Arif, kreativitas itu penting ya Pak Arif ya, karena dan banyak sekali sekarang ya kalau kita contohkan bisnis itu semua sekarang mulai kreatif ya, dari yang misalnya tadi ya bisnis hotel contohnya ya, terus karena sepi tidak ada pengunjung dan sebagainya, terus kemudian banting setir menjadi bisnis catering yang bisa dipesan, terus kemudian laundry gitu ya, ada loh hotel yang terus kemudian banting setir jadi ini laundromat itu. Terus kemudian tapi nggak laundry kilauan juga kan Bu? Kilauan. Tapi kalau laundry kilauan Mbak Rosi langsung pesen di hotel, nggak ya dia? Daripada dicuci sendiri gitu ya. Cuci di hotel. Terus saya ada satu mahasiswa ya, mahasiswa mungkin Pak Arif Perso, namanya Abri itu dia punya bisnis sound system yang itu disewakan untuk event-event seperti konser
terus kemudian live music seperti itulah karena masa pandemi COVID kan event-event yang semacam itu kan terus kemudian tidak boleh diselenggarakan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya bisnis itu otomatis berhenti. Mau tidak mau harus berpikir bagaimana kemudian bisnis itu disulap begitu ya sedemikian rupa sehingga mereka bisa bertahan, bisa masih bisa menghidupi karyawan tanpa harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, kemudian mereka banting setir dari yang tadinya menyewakan alat itu, terus kemudian mereka ini menjadi reseller karena mereka ini ya hubungan dengan suppliernya itu sudah terjalin sangat bagus, maka mereka bisa dengan mudah kemudian mendapatkan akses untuk melakukan reseller misalnya kamera, terus kemudian sound system. Sekarang kan banyak sekali tadi yang disampaikan Pak Arief bahwa banyak sekali orang itu yang berlomba-lomba menjadi influencer gitu kan. Jadi dan peralatan yang diperlukan oleh influencer itu kan sound system yang bagus. Kayaknya kita juga kamera. Butuh ya. Iya, betul, karena kita kan ya? harus bikin video itu kan. Harus bikin video pembelajaran, kita harus beli ini ya, kain yang hijau itu. Sekalian aja promo ya. Teman-teman semuanya bisa, kita ada ini namanya podcast. Nah, iya, podcast, terus salah satu podcast kita yang kita rencanakan ini juga ya Pak, klinik juga ya Pak ya. Salah satu klinik ini UMKM klinik, UMKM klinik. Nah, nanti mungkin teman-teman ya dari sini Bapak Ibu bisa bergabung juga mengikuti channel kami. So guys, jangan lupa subscribe, like, and share gitu ya channel kami. Tetap jualan di mana aja kita mah. Tetap gitu. Nah, itu contoh dari resilience ya, yang dibangun secara eksternal. Jadi kita membangun kerjasama dengan pihak eksternal yang itu bisa mendukung usaha kita untuk kemudian bisa mensupport usaha kita supaya bisa bertahan ya di tengah-tengah pandemi COVID ini. Nah, memang itu dibutuhkan effort yang tidak sedikit tentunya ya, kemudian networking yang mestinya juga cukup luas. Tapi selain itu harus ada memang kemauan untuk bertahan tadi, karena memang ya mau tidak mau dampak dari pandemi ini kan sangat luar biasa begitu. Saya kira itu ya Pak Michael kalau terkait dengan UMKM tadi ya. UMKM gitu ya di masa pandemi. Terus kemudian ya memang salah satu tantangan kita kan tadi ya, karena masa pagebluk itu kan kalau orang-orang tua bilang itu saatnya kita prihatin gitu ya, menahan diri untuk tidak memperbanyak konsumsi misalnya ya. Untuk tidak bermewah-mewahan sehingga mungkin ya konsumsinya juga ikut dibatasi, dan itu juga yang membuat UMKM itu menjadi lesu karena tidak begitu banyak demand begitu ya dari masyarakat yang sekarang kecenderungannya itu hidup hemat. Tapi kembali lagi, sehemat-hematnya masyarakat pasti ada demand atas sesuatu yang itu tidak bisa ditunda ya. Makanan itu jelas ya. Sekarang kan bisnis makanan itu catering, apalagi catering yang bisa dikirim ke rumah begitu ya, tanpa harus datang ke restonya atau ke warungnya, itu semakin banyak. Terus kemudian warung bahan pokok Pak Arief ya. Salah satu prof kita tidak ikut jualan beras. Iya, ada teman udah profesor masih jualan beras loh, kebayang. Itu laris sekali karena apa ya? Itu adalah makanan pokok ya. Jadi ya itu ada salah dua contoh gitu ya, bagaimana kita kemudian menjadi being creative gitu ya untuk bisa meningkatkan resilience kita di tengah masa pandemi. So kreativitas, inovasi itu memang menjadi dua kata kunci ya yang bisa kita yang bisa kita pegang, yang bisa kita lakukan selama masa pandemi ini. Begitu mungkin banyak yang sudah disampaikan oleh Pak Arief tadi ya, saya menyimak itu banyak sekali memang yang sudah disampaikan. Jadi yang saya tambahkan ya
tidak banyak ya, saya hanya bisa ngegomi gitu ya istilahnya apa yang oleh Pak Arief. Mungkin lebih enaknya kalau kita talk aja ya. Jadi silahkan kalau Q&A ada yang mau kita komen. ngobrol-ngobrol begitu. Ini baik, mungkin Bu akan saya buka sesi tanya biar ada yang mungkin bertanya gitu ya. Iya. Ya. Buat teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang hadir, mungkin ada yang ingin bertanya. Oh baik, agrowisata peti mangga dan jeruk dan naga, silahkan. Hilang. Oke. Ini ada beberapa dari Mas Sultan ya. Di Pesanggaran sudah ada perintis marketplace namanya warung.com. Warung. U-nya 2 ya, bener ya? Warung gitu. Oh, oke. Itu ada harakat di atasnya itu pasti. Warung. Warung gitu. .com. Nah, teman-teman KKN ini mungkin nanti bisa kolaborasi, menarik nih karena di sini katanya ada banyak pemilik yang marketplace. Contohnya penjual genteng misalnya. Tetapi kendalanya teman-teman resource banyak tapi daya beli masih sulit. Ini menarik ketika resourcesnya banyak, produk banyak, tapi bagaimana terus kemudian kendalanya di marketing dan purchasing power ya. Nah, ini nanti teman-teman yang khususnya dari Sourcehub itu bisa nanti membantu untuk melihat model bisnisnya, mulai dari supply chain, kemudian sampai ke nanti ke CRM. Nanti dari hulu sampai ke hilir. Karena sekarang kelihatannya hulunya udah oke, misalnya sumber produknya atau sumber daya yang berupa sudah ada, tetapi hilirnya yaitu pemasaran maupun distribusi kayaknya masih terkendala di masalah daya beli. Nah, nanti silahkan teman-teman KKN Pesanggaran B bisa membantu. Misalnya di mana letak problem permasalahan tadi. Kalau daya beli masyarakatnya masih slow, bagaimana kalau misalnya target marketnya diperluas? Atau konteksnya karena ini bisa nanti marketplace kan, online, mestinya nanti mencoba untuk melihat siapa yang akan bisa dijadikan diajak kerjasama atau kolaborasi terkait dengan apabila ada pesanan yang misalnya begitu. Nah nanti silakan ya dianalisis, diidentifikasi dulu kira-kira problematika yang terkait dengan daya beli yang turun itu karena apa, dan terus kemudian alternatif atau solusi alternatif yang bisa teman-teman berikan itu apa, gitu ya. Silakan Pak Sinten, Pak Menawi, kalau misalnya ada yang mau di sharing, monggo Pak. Agrowisata petik buah nangga dan jeruk gitu. Mungkin saya menambahkan dulu ya Pak Arief ya, terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Sultan Afandi tadi ya, bahwa suppliernya sudah banyak, tapi tinggal bagaimana kemudian barang itu sampai ke customer atau ke masyarakat. Nah itu sebenarnya juga perlu betul yang disampaikan oleh Pak Arief, perlu diidentifikasi permasalahannya ada di mana. Nah mungkin kita belajar juga dari teman-teman dosen kita yang membuat organisasi Sonjo itu, Pak Arief. Sonjo itu mereka bukan marketplace, tapi mereka coba untuk menemukan supply and demand. Karena bagi kalangan usaha yang diketahui mungkin bahwa mereka bisa supply barang, tapi tidak tahu harus dijual kemana. Ya, tanpa mungkin juga di masyarakat itu juga ada permasalahan demand, dalam artian kita membutuhkan barang ini, tapi tidak tahu kita harus nyari kemana. Gitu. Nah, Sonjo itu tujuannya itu adalah mempertemukan itu. Jadi when supply meets demand gitu. Jadinya penyedia barang dipertemukan dengan calon-calon pembeli begitu. Nah,
Itu yang kemudian menjadi PR kita semua ya, bagaimana kita mengidentifikasi tadi missing links tadi ya, bagaimana kita bisa mengkoneksikan antara supplier barang, penjual barang ya, dengan pembelinya yang membutuhkan barang tersebut. Nah, sehingga nantinya akan ketemu nih jembatannya gitu. Nah, jembatan bisa jadi nanti warung.com ini bisa dimanfaatkan itu sebagai media, tidak hanya untuk menjual saja tapi juga untuk mempertemukan penjual dan pembeli tadi begitu. Baik, dari KKN, dari teman-teman KKN mungkin ada yang ingin bertanya. Dari Rosi tadi ingin bertanya, saya persilahkan. Makasih Zara, makasih buat Pak Michael dan Bu Nisa untuk materi sharingnya hari ini. Dan saya pribadi ada pertanyaan yang mungkin sedikit berkaitan, maksudnya tetap berkaitan. Jadi pertanyaan saya, kan tadi dibahas soal pebisnis muda dan berbisnis tidak hanya soal memasarkan produk, tapi juga jasa. Jadi saya kan latar belakangnya psikologi, jadi kita saat ini sama beberapa teman sedang menggagas sebuah, bisa dibilang startup, OTW startup, dan kita sebenarnya kemarin udah survei ngelihat kondisi sekarang kan untuk training secara langsung sudah tidak sangat sulit dilakukan karena juga mengingat kondisi pandemi ini, dan jadinya kita memutuskan untuk berbau webinar gitu. Tapi setelah kita lihat kondisi, banyak yang kalau webinarnya gratis banyak yang join, tapi kalau webinarnya sudah berbayar itu mendadak mengalami penurunan gitu. Kita berpikir dengan awalnya branding dengan cara webinar gratis, nextnya webinarnya berbayar, orang-orang akan tetap datang. Ternyata tidak gitu loh Bu, Pak. Jadi kayak turun gitu. Jadi kita maklum ya, 62. Itu warga 62 semua, Bu. Saya juga gitu, Pak. Jadi bingung itu permasalahannya di mana gitu, biar kita bisa tetap stabil peserta dari webinarnya mau berbayar atau tidak berbayar. Gitu. Terima kasih Pak, Bu. Oke. Sebenarnya kalau dari cerita tadi, dari cerita Mbak Rosi tadi, nah dikembalikan pada tujuan usaha tadi. Nah tujuannya itu untuk apa? Sama ketika kita membangun kajian yang meskipun saat ini terus kemudian karena pendirinya pada sibuk semua begitu ya, kita masih kita itu lebih fokus kepada yang sifatnya edukasi begitu, tidak melulu semata yang sifatnya bisnis oriented. Nah ya ini ide dari salah seorang pendirinya ya. Dan dari sana kita terus kemudian berpikir, ini apa ya yang bisa terus kemudian kita berikan begitu. Nah itu masih jadi PR buat kami. Tapi untuk Mbak Rosi, ya silakan. To be very honest, memang penting banget ya yang namanya pasar kita gitu, pasar Indonesia yang boleh dibilang memiliki karakter yang relatif berbeda dengan pasar lain. Ada nanti silahkan jadi a very small target ya, atau golden horizon. Jadi nanti tadi mau main di pasar yang sifatnya umum, nanti coba fokus kepada niche market, siapa yang akan menjadi target beneran dalam tanda petik. Ya, selain tadi kan promonya kan lewat free tadi ya, free webinar, free, siapa tahu ada free counseling dan sebagainya. Tetapi dari sana coba kalau kita nyebutnya itu, kalau dalam bahasa big data itu ditabulasi dan diidentifikasi itu dari para pesertanya itu nanti. Nah, profiling kalau jenengan kan tahu lah orang psikologi ya. You are doing profiling. Seperti apa sih tadi? Lihat ada kalau bahasa orang pasar RO nggak dari para pesertanya tadi, ada repeat order, ada orang yang terus datang lagi nggak. Nah ini terus kemudian dibuat profilnya. Kalau di dalam bahasa kami customer profitability,
profitability, maaf, customer profitability nanti disusun. Nah, siapa aja nanti di sebuah ini keputusan apakah jenengan akan fokus kepada yang ini ya, relatif tadi tidak begitu besar pasarnya tetapi spesifik. Itu yang akan disasar ya berdasarkan data yang didapat dari apa yang sudah jenengan lakukan sebelumnya. Sehingga nanti nggak perlu head on dengan atau dalam hal ini face to face dengan yang sudah kadung jalan gitu. Misalnya mohon maaf konseling atau jasa-jasa konsultasi atau penyelenggara event webinar yang lain yang sudah duluan. Nah, atau yang mohon maaf lebih spesifik lagi, kan jadi dengan orang psikologi ya, coba cari mohon maaf misalnya ID gitu, yang spesifik symptoms psikologi yang you yakin you can master, yang jenengan yakin jenengan konteksnya ini bisa menguasai dan punya resources atau juga punya link, fokus ke situ. Kalau misalnya cari Rosi deh, nah, itu kita nyebut dengan brand awareness. Nah, memang membangun brand kami lagi bangun juga, terus terang banget ya itu butuh nggak kayak Bandung Bondowoso lah. Tentunya akan ada step yang harus Mbak Rosi dan teman-teman itu lalui. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Bu Nisa tadi, resilient ini penting. Karena nanti berdarah-darah, terus kemudian tersanjung 7 kan enak ya Bu, tersandung. Ini tersandung berdarah begitu ya. Nah, ini yang nanti silahkan diputuskan begitu. Kalau mau main di semua pasar atau nanti fokus kepada niche market kemana gitu, yang dalam hal ini you yakin panjenengan boleh dibilang competitiveness-nya relatif lebih sedikit, tetapi panjenengan bisa menguasai bidang gitu. Ya, itu sedikit dari saya. Mungkin Melissa bisa nambahin. What can I say more? Sudah disampaikan Pak Saif, tapi saya intinya setuju ya, artinya kalau kita menawarkan sesuatu yang banyak orang tawarkan gitu, jelas kita akan kehilangan competitive advantage kita. Apalagi tadi ya, webinar free, dapat certificate lagi. Saya yakin yang dapat itu ya, cuman supaya dapat certificate-nya gitu. Makanya begitu dibuat berbayar, ngapain juga saya bayar uang di tempat lain menyelenggarakan webinar free gitu ya, dapat certificate. Nah itu jadi, tapi kalau misalnya yang kita tawarkan itu adalah sesuatu yang tidak banyak orang menawarkan. Ya, tadi misalnya konseling sebelum pernikahan, gitu. Itu kan saya kira belum ada tuh yang membuat jasa semacam itu. Itu nanti saya ini KUA ya Bu. Oh itu beda ya. Kalau KUA itu kan nggak kece gitu ya. Tapi ini Bu, malah yang menarik itu bukan pernikahannya, tapi itu loh, kalau misalnya Rocky in marriage 2 tahun, 3 tahun, itu kayaknya lagi banyak nih, sekitar saya lagi banyak ngalamin gitu. Iya, milestones gitu ya di pernikahan gitu ya, kan karena ada tahun-tahun kritis gitu katanya, gitu ya, tahun-tahun kritis. Nah, mungkin kita bisa masuk ke sana, atau mungkin bagaimana kita bisa menyelami psikologi anak pada saat mereka terpaksa harus belajar di rumah gitu ya, karena ibunya juga ya, ibunya juga gitu ya, yang ikut ngerjakan tugasnya gitu kan, capek lama-lama. Itu psikologi keluarga gitu ya, dalam mengatasi pandemi ini, bagaimana mereka tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ketemu, bahkan tidak bisa bertemu dengan keluarga yang lain gitu ya, anak-anak juga sudah pengen sekolah tapi nggak boleh sekolah, itu kan somehow bisa membawa gejolak begitu ya dalam diri, yang bisa mempengaruhi psikologis anggota keluarga. Nah, kita bisa masuk ke sana gitu, kita bisa masuk ke sana menawarkan pendampingan atau mungkin ya sedikit sharing ya dari aspek psikologis itu akan seperti apa. Nah, itu kan mungkin belum banyak yang untuk saat ini, belum banyak yang ini ya, yang belum banyak yang masuk ke ranah sana. Nah, saya kira kalau kita menawarkan sesuatu yang very very spesifik gitu ya, dan tidak ada pihak lain yang bisa menawarkan, saya kira itu bahkan kita bisa jadi nanti akan dicari gitu, tidak usah menawarkan, kita dicari gitu, teko dhewe gitu ya, teko dhewe gitu. Lupa Mbak Rosi nggak ngerti teko dhewe Bu.
Oh ya, ya sendiri. Aduh maaf ya, saya suka ini keceplosan bahasa Jawa. Itu Mbak Rosi ya, saya hanya ini aja ngegongi saja, tidak menambahkan apa-apa dari yang disampaikan. Jangan-jangan nanti judul bisnisnya jasa konsultasi toko dewe, Bu. Bagus itu, Bagus sangat ya. filosofis gitu ya namanya ya. Filosofis. Itu ahli kopi di situ tuh, filosofis. Iya. Baik Pak Bu, terima kasih. Dan mungkin saya pertanyaan jadi berlanjut soal kadang kan kalau kita berjualan barang kita bisa menentukan harganya berdasarkan modalnya berapa gitu. Ya. Tapi kalau jasa tuh sebenarnya dalam ilmu ekonominya menetapkan harga jasanya itu tuh berdasarkan apa sih Pak Bu? Jadi modalnya kan bingung tuh modalnya apa, masa modalnya uang kuliah saya kan nggak mungkin juga gitu. Mbak Rosi balik modal UKT. Mbak Rosi banget loh udah hidup di dunia zaman seperti sekarang. Ketika yang namanya pricing itu tidak lagi sesusah dulu gitu. Kalau dulu kan pricing rata-rata seperti yang tadi Mbak Rosi bayangkan harus nutup cost begitu. Ya kan, makanya UKT yang jadi dasar. Tetapi saat ini pendekatan yang sering dilakukan oleh bisnis itu adalah yang disebut dengan namanya target pricing. Nah, apa itu target pricing? Kebetulan ini materi kuliah saya ya. Nah, target pricing dalam konteks ini adalah jenengan nanti silahkan ya ininya pasarnya seperti apa gitu. Ya, competitiveness-nya nanti seperti apa, sebagainya. Kalau sudah ada jasa serupa, nanti tarifnya berapa, itu dijadikan sebagai benchmark, dijadikan sebagai patok duga gitu ya. Tetapi sebenarnya gini loh Mbak Rosi, saya boleh berbagi cerita di dunia angka yang saya tahu sekarang ini. Tetap Mbak Sarah langsung mesem. Mbak Sarah langsung mesem. Nah, jenengan pasti akan bingung loh. Anggrek sama kilo ya, aku lupa bisa. Bahasa Jawa. Anggrek yang dengan bilang apa sih nggak ada harganya gitu. Di mata orang lain itu harganya bisa jutaan. Di Papua itu pating klecek. Aduh, pating klecek ini apa ya? Ada di mana-mana begitu. Ya ada di mana-mana nggak berharga, bahkan dijadiin apa? Batangnya dipotong-potong dijadiin kerajinan dengan harga lebih murah daripada harga anggrek. Nah, karena belum tahu. Tetapi kalau tahu harganya itu bisa jutaan gitu. Nah, ini yang disebut dengan target pricing. Ya, seberapa besar nanti customer atau pelanggannya, calon pelanggannya Mbak Rosi dan teman-teman itu berani bayar gitu. Tentunya dengan tadi pertimbangan ada benchmark ya, nanti ada di pasar, harga pasarnya berapa gitu. Dan kalau masalah bagaimana nanti pricing-nya, jadi kita belajar dari yang disebut dengan business life cycle. Apa itu? Nah, business life cycle kan bisa kita lihat, bayangkan aja seperti itu loh Mbak Rosi, seperti kehidupan manusia, gitu ya. Ada bayi, ya kan? Terus ada balita, terus anak-anak, remaja, terus dewasa, terus kemudian teacher. Nah, seiring dengan product life cycle itu nanti pricing atau penentuan harganya juga bisa ngikuti. Misal nih, Mbak Rosi kan baru bikin, aduh kasih diskon dulu deh gitu ya, buka pasar lah kasarnya gitu. Nah, terus kemudian ketika sudah mulai dikenal gitu, sudah mulai bisa kasih harga yang lebih tinggi dan sebagainya, ini bisa ngikutin gitu ya. Nah, itu untuk masalah pricing. Itu saja harus melihat kemampuan diri. Aduh, nafasnya ini panjang pak kagak gitu ya. Kalau misalnya bahasa kan relatif, sebenarnya dari sisi capital itu atau modal tidak sebesar kalau misalnya manufaktur karena ada unsur memproduksi gitu ya. Karena jasa itu kan boleh dibilang bahan baku relatif adanya di benak kita gitu, bukan disediaan atau persediaan inventory, tapi ada di kita, termasuk yang kita sebutnya intangible ya, sesuatu yang sifatnya itu tidak berwujud. Nah, ini yang nanti bisa dicoba ya, gitu. Kira-kira kalau memang misalnya mau lakukan yang disebut market
analysis atau market survey. Ya, ada nih cerita ya, boleh ini ya. Saya sering cerita ini di kelas nih. Ada yang tahu Dolce & Gabbana? Enggak, Pak. Oh enggak ya? Ya, oke, Siapa maaf. itu? Siapa itu? Eh, ya, Domenico Dolce dan Stefano Gabbana itu ada desainer lah orang Italia. Itu pola ini melakukan riset pasar gitu, survei pelanggan mereka kurang lebih orang, survei dari survei itu misalnya apa sih yang dilihat oleh kebetulan pelanggannya yang disurvei adalah perempuan-perempuan gitu, apa sih dari seorang dan teman-temannya gitu, dari seorang laki-laki gitu, fisik laki-laki apa gitu. Nah nanti dari punya atau pinggangnya atau kakinya atau apanya, nah itu diterjemahkan nanti dalam desain. Informasi penting sekarang nih, paling penting di dalam dunia sekarang ini kelihatannya informasi. Nah informasi tadi diwujudkan untuk desain yang bisa dalam hal ini memberikan nilai tambah begitu bagi seorang laki-laki yang tersebut. Langsung sesuai dengan riset pasar tadi. Ya data itu tidak hanya semata terus taruh di file, nggak perlu dibuka, enggak ya. Tapi dari data tadi kita olah sehingga terus kemudian data itu lebih bermakna gitu. Saya pernah loh dijadiin sampel sama kemarin yang nawarin saya kopi gitu ya, brewed coffee atau apa begitu. Brewed coffee atau milk coffee gitu. Nah, saya pengen misalnya nih yang baunya masih kopi tapi susunya agak banyak begitu misalnya. Nah, nanti kan informasi seperti ini gitu bisa. Oh, milk coffee. Ya maaf, milk coffee. Ya ada yang punya bisnisnya langsung protes. Milk coffee gitu. Iya, milk coffee ya, kopi susu. Ternyata kan saya salah tebak, saya kira tuh sejenis teh atau apa, ternyata yang digawe yang kok ada semi-semi mutung gitu, bau-bau mutung itu ternyata dari karamel. Karena saya pengen agak manisan misalnya. Nah, ini data-data sini diterjemahkan oleh produsen gitu, Mbak Mercy. Monggo, Bu Nisa. Saya udah lama nggak ngajar akuntansi manajemen. Jadi kalau ya udah itu apa aja ya. Pricing-nya bagaimana ya? Setahu saya kopi tadi loh Bu, yang kopi Bu kan jenengan kopi banget. Oh, ini kopi Bu Nisa ini pecinta kopi loh Mas Faiz. Penggemar sebelum saya kena radang lambung. Nah, catat itu coba ya bagi coffee lover yang punya masalah lambung, coba carikan jenis kopi atau produk kopi yang dalam hal ini tidak akan mengganggu. Jangan bilang white coffee ya. Itu cari ini ya, diversifikasi produk. Oh, bisa gitu, diatur katanya Bu. Oh, bagus. Jadi nanti bikin ini ya, semacam klinik kopi gitu ya, klinik kopi yang disesuaikan dengan kondisi pelanggan gitu ya, yang mungkin ada itu gangguan lambung, gangguan kecemasan, gangguan tidur gitu kan. Gangguan tidur kecemasan berarti nggak boleh yang mengandung banyak-banyak kafein misalnya gitu. Decaf tapi masih enak gitu Ibu ya? Iya, decaf tapi masih enak. Tapi yang paling susah kalau gangguan kantong itu paling susah Bu. Itu sudah ini paten kalau itu Pak, nggak bisa ditolong. Iya, itu ya. Kalau yang tentang pricing tadi, saya tidak bisa banyak berkomentar karena pakar dan ahlinya itu Pak Arif gitu ya, yang terkait dengan pricing tadi. Saya sudah berpuluh-puluh tahun tidak mengajar akuntansi manajemen. Oke, monggo dilanjut. Balik ke Mbak Zahra, silakan Mbak. Masih di mute Mbak? Masih mute Mbak. Baik, mungkin saya ada satu pertanyaan dari tadi pemaparan Bapak. Permasalahan bisnis yang bagus kan pentingnya di bagian keuangannya. Nah, saya lihat dari kasus-kasus di sekitar saya sih, bisnisnya banyak yang jatuh karena keuangannya tuh tidak teratur dengan bagus gitu.
dari Bapak sendiri, kira-kira ada nggak sih saran bagaimana porsi keuangan yang bagus, kayak misal 30% untuk yang jalan-jalannya atau 20% dagangannya gitu, Pak? Jalan-jalan malah nomor satu. Mungkin Pak gitu. Jadi biar bisa tetap survive gitu. Apalagi banyak juga dari mahasiswa-mahasiswa yang membangun bisnis online-nya gitu, Pak. Baik. Nanti Bu Nisa bisa nambahin ya. Tapi kalau dari saya, yang paling penting dari kita memanage keuangan konteksnya dalam bisnis itu adalah kita sebut dalam bahasa akuntansinya business entity ya. Jadi Mbak Zahra dan atau teman-teman yang lain juga terus bisa itu ya, bisnis, keuangan bisnis itu keuangan bisnis yang tidak bercampur dengan keuangan pribadi. Kalau sekiranya nanti Mbak Zahra pakai uang bisnis kepentingan pribadi, itu nanti diasumsikan berhutang atau akan mengurangi modal begitu. Nah, ini nanti supaya terganggu seperti kasus yang saya sampaikan tadi, ya, ada anak marketing yang bisnisnya itu mie ayam pelangi jalan, susu kedelai jalan, pulsa jalan, clothing line jalan, terus kemudian knock off produk jalan, semuanya jalan, tahu kriuk juga jalan, camilan, ada banyak dia punya lini bisnis jalan semuanya, laku semua, tapi bangkrut. Ternyata problematikanya jatuhnya di keuangan. Mohon maaf teman-teman ya, tidak bermaksud terus kemudian kita promo accounting dan atau finance, tapi pada dasarnya memang ini menjadi satu hal yang boleh dikatakan dasar penting dalam pelaksanaan atau keberlangsungan bisnis. Dalam konteks mahasiswa tadi, ternyata yang pertama dia tidak memisahkan untuk setiap lini bisnis tadi, campur semua satu laci gitu ya, keuangannya. Terus yang kedua, dia belum bisa mencari produk dia. Karena ya mohon maaf kadang-kadang ada orang yang konteksnya itu sangat memegang pegangan agama begitu ya, misalnya 2,5% atau apa begitu, tapi 2,5% dari mana gitu. Waktu itu saya sampai menganalisis orang laku kok banyak yang pesan clothing lainnya ya, jaket-jaket misalnya kalau zaman-zaman mahasiswa punya jaket angkatan dan sebagainya, dia pesan dari Bandung. Cost atau ya kita harga perolehan lah ya secara umum ya, costnya atau harga perolehannya, misal waktu itu yang saya ingat adalah harganya itu 75.000, 70 sampai 75.000, dan dia jual 78.500 atau 77.500, hanya sedikit margin yang dia ambil itu. Dan itu tidak mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya mau dari misalnya nih communication cost, transport. Nah, dia tidak melihat itu karena bagi dia yang penting marketingnya jalan, laku gitu. Nah, ini yang tadi selain kita harus tahu dari sisi misalnya target pricing, juga penting untuk mengetahui sebenarnya unit cost produk kita tuh berapa. Nah, mohon maaf ya, ini secara umum ada banyak kesalahkaprahan di dalam praktek bisnis yang terjadi di banyak umkm atau bisnis pribadi, yaitu tidak mempertimbangkan yang namanya untuk memberikan reward kepada diri sendiri gitu. Sehingga kalau misalnya kita bisa punya usaha, yang saya sering perhatikan tuh misalnya kemarin ada usaha roti bakar Bandung begitu. Saya diskusi gitu, tanya, Mas, gimana ini bisnisnya apa dan sebagainya. Saya sampai tanya detail, satu hari dia habis laku berapa. Itu dia bilang, dia bisa bilang titik impas ya, atau break even ya dalam satu hari itu, misalnya harus jual 15 batang roti. Tapi di sana dia tidak mempertimbangkan cost untuk dia sendiri. Jadi hanya bahan baku doang untuk modal kerjanya. Sehingga kita sebenarnya under costed, diberikan cost produknya lebih rendah daripada seharusnya. Nah, ini bisa belajar deh nanti. Jangan lupa, karena nanti kalau cost ini menjadi dasar untuk price. Kalau nanti cost-nya sudah terlalu rendah, nanti harganya juga relatif kerendahan gitu. Nah, itu dari sisi costing.
pricing nanti bisa menggunakan harga pasar, bisa menggunakan target pricing, banyak metodenya. Kalau teman-teman nanti lihat banyak banget sekarang yang perang harga gitu. Kok bisa ya jual di bawah cost gitu. Banyak nih. Ya, kalau jenengan perhatikan retailer atau bisnis online yang menjual itu di bawah harga perolehan atau di bawah cost. Tapi itu nanti itu masalah strategi ya, itu lain cerita. Nah, ini masalah keuangan dan akuntansi yang penting lainnya adalah kudu dicatat. Nah ini kadang males, saya yakin banget banyak di antara kita yang pebisnis gitu atau pengusaha, terutama pengusaha rumahan atau pengusaha pribadi yang tidak melakukan pencatatan. Ya repot ya kadang-kadang ya. Tetapi ya mau nggak mau kita harusnya, karena kan kita tidak selamanya ingat ya setiap transaksi begitu. Jadi harus catat. Kalau memang misalnya belum bisa menguasai akuntansi, ala akuntansi ya nanti sederhana, cash in cash out juga untuk sementara gitu, sambil belajar untuk terus kemudian kalau memang punya teman yang bisa ya kenapa nggak minta tolong untuk kerjasama gitu. Ya dari saya mungkin itu dulu Mbak Zahra. Bisa ya. Baik. Saya mungkin tambahan dari saya sedikit sekali, tapi memang saya mengamini gitu ya disampaikan Pak Arief bahwa yang pertama memang pemisahan entitas ekonomi itu sangat-sangat penting gitu ya. Jadi jangan sampai keuangan untuk pribadi campur dengan uang warung, campur untuk arisan, campur untuk jalan-jalan, campur untuk sodako. Ya harus dipisahkan ya, keuangan pribadi ya keuangan pribadi, keuangan bisnis ya bisnis itu pertama itu dipisahkan. Yang kedua pencatatannya harus jelas ya, pencatatan jelas. Kemudian costing tadi ya, costing pricing itu juga hal yang penting karena saya sering sekali ternyuh gitu ya kalau misalnya misalnya menjahitkan baju gitu ya, itu kadang itu yang dihitung tuh hanya ongkos ininya saja, tapi tidak mempertimbangkan misalnya kan ada tenaga kerjanya gitu ya, ada tenaga kerjanya, terus kemudian kalau pakai mesin listrik, yang untuk godik itu listrik, mereka dia harus bayar listrik berapa, nah itu yang diabaikan gitu. Kalau misalnya yang penting ini masih bisa untuk survive. Yang penting laku ya Bu ya. Yang penting laku, terus batik rugi seadak baru anak, jadi rugi sedikit nggak apa-apa, tapi saya ini banyak pelanggan. Nah itu banyak pelanggan itu kadang yang masih melekat di pedagang-pedagang atau mungkin wirausahawan yang ada saat ini. Nah itu juga ya itu satu filosofi yang bagus, tapi secara ekonomi itu kan juga bisa membahayakan gitu ya, membahayakan itu. Nah kemudian tambahan satu lagi dari saya, mungkin perlu juga kita menganalisis bagaimana kelayakan bisnis ini dijalankan ya. Jadi tidak hanya kita berkaca pada sekarang bagaimana, tapi kedepannya akan seperti apa gitu ya. Kita sudah bisa misalnya kita sudah bisa menilai bisnis saya BEP-nya itu berapa, misalnya tadi dicontohkan terang bulan roti bakar Bandung. BEP-nya kalau sehari itu terjual berapa, misalnya 20 kotak. Oke, kalau begitu saya paling tidak itu harus menjual dalam sehari 20 kotak. Itu ya dengan patokan seperti itu nggak masalah gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa terus-terusan hanya ya paling tidak 20 kotak gitu, karena kedepannya itu kan kita nggak tahu ya, mungkin bahan baku naik, terus kemudian mungkin selera masyarakat ya berubah gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin yang lagi ngetren kalau di makanan-makanan yang gaul Ovomaltine, rasa Ovomaltine lah, rasa apa itu. Nah mungkin suatu saat nanti mungkin rasa semacam itu tuh sudah rasa yang pernah ada Bu, nggak ada. rasanya tertinggal gitu ya, mungkin suatu saat nanti itu yang laku banyak gitu. Nah jadi BEP yang ada sekarang itu mungkin bisa kita jadikan acuan sekarang, tapi begitu kita masuk ke proyeksi di masa yang akan datang, kelayakan apakah bisnis itu bisa survive gitu ya secara ekonomi di masa yang akan datang, ya harus kita harus bisa memprediksikan, kita harus mampu untuk memprediksikan gitu. Jadi caranya bagaimana ya, kita ini bahasan yang agak panjang ya Pak Arief ya, kita butuh satu sesi khusus gini untuk menilai kelayakan bisnis di masa yang akan datang. Tapi setidaknya kita ini bisa memprediksi, artinya memprediksi itu
kita estimasi ke depan penjualan akan seperti apa, kemudian perubahan perilaku konsumen kita itu akan seperti apa, peluang kita untuk memperluas pasar itu ada atau tidak, atau mungkin apa inovasi yang bisa kita lakukan begitu ya untuk mengantisipasi perubahan selera konsumen tadi. Nah, itu akan sangat penting sekali. Jadi kan kita tidak kalau ini filosofi bisnis ya, kita kan hidup seolah-olah bisnis itu akan berjalan seterusnya. Ada istilahnya apa? Going concern. Going concern, going concern itu yang penting sehingga kita tidak hanya hidup sekarang. Beda kalau ya saya kadang tuh kalau misalnya belanja di pasar gitu kan, ya yang penting saya bisa balik modal untuk hari ini, bisa beli bisa kulaan, nah paling tidak bisa kulaan gitu ya untuk hari ini, ya itu sudah cukup ya. Itu kan hanya untuk short term goal saja, tapi kita juga harus memikirkan masalah going concern tadi, dan itu sangat penting gitu ya untuk ini melakukan analisis kelayakan untuk jangka panjangnya itu gitu. Karena kalau di ekonomi di akuntansi ada ya NPV, terus kemudian melihat ROI gitu ya, benefit to cost ratio dan sebagainya, itu contoh analisis yang bisa kita lakukan ya untuk melihat apakah bisnis kita itu masih bisa survive gitu ya di masa yang akan datang, layak untuk dijalankan atau tidak, begitu. Tambahan dari saya, Pak Arief. Oke, gitu Mbak. Oke, untuk selanjutnya apakah ada yang masih ingin bertanya? Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya, Pak. Mungkin bisa dicukupkan saja. Ya, sebelum saya tutup untuk edisi webinar kali ini, sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Arief Surya Irawan dan Bu Khairunisa Arifah karena sudah menyempatkan waktunya untuk membagi tips dan trik memulai sebuah bisnis. Sebelum saya tutup, saya ingin recap kembali dari webinar kali ini, yaitu bahwasanya membangun bisnis itu penting, tapi untuk kelancaran bisnis selanjutnya jauh lebih penting gitu. Maka dari itu sebelum mendirikan bisnis perlu ditanyakan beberapa pertanyaan, apakah ini pertama kali membangun bisnis dan apakah sudah benar-benar yakin untuk membangun bisnis itu sendiri. Kira-kira seperti itu sih saya tutup. Selamat sore, biasanya sebentar. Apakah ada foto session biasanya? Ini kayak kebiasaan di akuntansi. Oh gitu Pak. Mungkin bisa di foto, di screenshot saja gitu ya? Karena di departemen kami biasanya setelah sesi itu kita ada foto session. Foto bersama. Jadi ketularan saya. Oke, tadi kurang di briefing sama Rosi Pak, belum ada foto sesi bareng. Oke, mungkin bisa di foto sesi bareng. Mungkin semuanya peserta bisa nyalain kameranya ya. Oke. Udah bagus Mbak Devi, rambutnya udah mekrok kok. Oke, mungkin Rosi bisa di screenshot ininya, ya, layarnya. Oke. Sesuai dengan aba-aba saya ya, untuk melihat kameranya. Biar bagus, Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke, apakah sudah, Rosi? Sudah. Maturnuun. Ya. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu dan teman-teman yang sudah hadir buat teman kali ini. Anggaran B seperti yang sudah disampaikan, bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman Bapak Ibu atau siapapun dalam hal ini yang Anggaran B gitu ya. Silahkan nanti ditindaklanjuti seperti tadi yang sudah disampaikan oleh beliau-beliaunya. Take note ya Mbak Rosi ya tadi ya beberapa pertanyaannya nggih. Yang di chat itu nanti silahkan dikopikan gitu ya. Oke, matur nuwun sangat. Baik, terima kasih Mbak. Kamsahamnida.
Terima kasih. Terima kasih. Yuk, dongseng. Kamsahamnida. Yuk, dongseng. Selamat Untuk videonya nanti ada yang akan di-share di YouTube kalau mau menonton ulang. Baik. Jangan lupa subscribe, Kakak, jangan lupa subscribe, like, komen. Tapi komennya yang positif ya. Kita belum siap tuh ada hater. Oh, nanti dihapus kalau ada hater. Mungkin Ya. untuk Pak Arif dan Bu Khairunisa bisa dipersilakan keluar terlebih dahulu. Ya, biar baru dulu keluar. ya, matur nuwun. Terima kasih. Ya, Terima kasih, terima Pak. kasih Terima Kak, Bu. kasih. Terima kasih Zahra sudah menjadi moderator yang baik. Terima kasih Rosi. Terima kasih Devi. Thank you semuanya. Kok Pak Michael notice sih? Aduh, panas. Terima kasih semuanya sudah datang. Ini begitu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Kak. Terima kasih. Aku udah punya atasnya. Kita Oh, iya. jadi rapat nggak sih? Nggak tahu, coba tanya di grup.